Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah di mana saja berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keafiatan serta rezeki yang penuh berkah. Kaum muslimin, rahimakumullah, berjumpa kembali dengan Rahmat Lombok Channel. Pada kali ini kita akan menjawab keresahan segelintir umat yang belum paham, yang dengan resah dan gundah bertanya, yang memahami bahwa al-Islam itu terdiri dari 3 tingkatan hierarkis, yaitu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Dan mereka dengan masyghul bertanya, di mana posisi kita? Kaum muslimin rahimakumullah, inilah salah satu dari bentuk kesalahkaprahan umat kita yang tidak paham tentang al-Islam. Mereka membayangkan bahwa Islam itu adalah terdiri dari 4 tingkatan yang hierarkis. Yang terendah adalah tingkatan syariah, dan yang tertinggi adalah tingkatan ma'rifah atau ma'rifatullah bagi mereka. Bayangan mereka bahwa itu seperti sekolah. Jika tingkat SD, maka dari kelas 1, dan yang puncak prestasi adalah kelas 6. Maka dibayangkannya bahwa kemudian kelas 6 itu adalah puncak segala-galanya, dan yang terendah adalah kelas 1. Begitu bayangan mereka terhadap tingkatan hierarkis yang 4 tadi. Maka ini tentu sangat bahaya, sangat fatal jika dan apabila mereka berkeyakinan bahwa mereka ketika sampai kepada tempat makom yang top itu, mereka akan menganggap bahwa mereka telah sampai kepada titik yang sempurna, dan kemudian meninggalkan syariat. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah, tidaklah demikian. Bahwa sungguhnya ada metode yang dikembangkan dan kreasi dari beberapa ulama, yaitu metode yang dikenal dengan tarekat ataupun juga as-sufi. Mereka membuat metode ini agar mereka sampai kepada ma'rifatullah. Namun demikian, tidaklah kemudian tingkatan-tingkatan tadi sesuatu yang kemudian tidak dibutuhkan lagi, tidak. Mereka bertarekat, mereka berhakikat, dan mereka bermakrifat juga berdasarkan syariat. Kaum muslimin rahimakumullah, lalu pertanyaannya, bolehkah kita mengikuti atau masuk sebagai anggota dari tarekat ini? Boleh saja, tetapi tidak wajib. Kaum muslimin rahimakumullah, karena yang wajib adalah taat kepada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengikuti, dalam mengimani, dalam melaksanakan 2 perkara. Apa itu? Yaitu Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni ma in tamasaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnata Rasulih." Sadaqa Rasulullah. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kalian, Rasulullah menyatakan kepada umatnya, akan menjadi manusia, menjadi umat yang tidak akan pernah sesat selama-lamanya apabila kalian berpegang dengan teguh kepada 2 hal, Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu Al-Hadis. Kaum muslimin rahimakumullah, lalu apa unsur-unsur Islam itu? Ketahuilah bahwa Islam terdiri dari 3 unsur, yaitu al-iman, kemudian al-Islam, dan terakhir al-ihsan. Tetapi ketahuilah bahwa ketiga unsur ini bukanlah terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kaum muslimin rahimakumullah, karena kita mengetahui tentang unsur yang 3 ini, tentu juga dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dikenal dengan hadis Jibril. Dinamakan demikian karena malaikat Jibril alaihissalam datang ke majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu di hadapan para sahabat. Kemudian beliau masuk dengan pakaiannya yang putih, yang tiada noda, dan kemudian duduk bersimpuh di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mal iman ya Rasulullah?"
Faqala alaihi salatu wassalam, al-imanu huwa al-imanu billah wa bimalaikatih wa bikutubih wa birusulih wa bil yawmil akhir wa bil qadari khairuhu wa syarruh. Al-iman adalah iman kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Esa, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhirat, hari kiamat, dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Kemudian malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bertanya kembali, "Wa mal Islam ya Rasulullah?" Qala al-Islam huwa an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqima as-salah wa tu'ta az-zakah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wal hajj ila baitillah. Wa qala Jibril alaihissalam, kemudian Jibril melanjutkan pertanyaan, dan apakah ihsan itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah engkau melihatnya, dan pasti engkau tidak akan pernah melihatnya, tetapi Allah pasti melihat kalian. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah itu pergilah malaikat Jibril, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, "Ya sahabatku, siapakah yang datang tadi?" Maka sahabat menjawab, "Tentu Allah dan Rasulullah yang mengetahui." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Itulah malaikat Jibril yang datang mengajarkan kepada kalian tentang al-Islam." Kaum muslimin rahimakumullah. Maka dari hadis tadi jelaslah bahwa unsur-unsur Islam ada 3, yaitu al-iman, kemudian al-Islam, dan kemudian al-ihsan. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan ini tidak boleh dipisah-pisahkan satu dengan lainnya, tetapi menjadi satu kesatuan dalam setiap ibadah hambanya, yaitu ibadah kaum muslimin. Ilustrasinya adalah seperti pelaksanaan sholat. Maka ketika kita sholat, maka tentu kita melaksanakannya dengan keimanan bahwa itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Dan tentu pada saat yang sama kita berislam, bersyariat, bahwa kita melaksanakan salat sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita wajib melakukan wudu dulu, kemudian niat, kemudian takbir, dan kemudian mengakhirinya dengan salam. Dan di mana ihsan? Al-ihsan dalam sholat tersebut adalah ketika kita melakukannya dengan penuh khusyuk, seolah-olah kita melihat Allah, sehingga kita betul-betul diawasi, betul-betul dimuraqabah, diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada lagi konsen kita kecuali konsen kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk ketaatan kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Lantas apakah kemudian cara atau sunnah ini bisa menyampaikan kita kepada ma'rifatullah atau ihsan tadi? Tentu ini jalan yang ditunjukkan Allah dan Rasulnya, dan sudah pasti akan menyampaikan kita kepada tujuan yang tertinggi tersebut, yaitu menjadi manusia yang mukminin, yang muttaqin, waliullah. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para tabi'in telah mencontohkan, telah membuktikan bahwa mereka manusia-manusia yang telah tercapai pada makom yang tertinggi, sehingga tidak saja dalam ibadah mereka, tapi dalam muamalah mereka juga pada tingkatan yang tertinggi. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan bahwa sungguhnya zaman yang terbaik adalah zaman pada masanya, kemudian zaman pada sahabat, kemudian tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kalau kita bagaimana? Begitu juga pada ahli tarikat, begitu juga pada ahli sufi. Di mana posisi kita? Itu pertanyaan yang layak, itu pertanyaan yang patut
Maka bagaimana kita kemudian melalui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah pasti tidak boleh diragukan itu. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan atas segala perhatian dan atensi, terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya jika ada kesalahan dan kekhilafan. Jazakumullah jazal awfar wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.